How's everything? Thank you. Is that your son? My daughter and my son-in-law. How are you? Pak ya ke Pangandaran ya? Harus dong. Kapan sudah bisa diundang? Apa mau saya undang? Oke, boleh. Saya kumpulin nelayan. Very nice. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU ya. Satu kata, tenggelamkan ya. Kalau ingat kata-kata itu, pasti kalian juga ingat sama mantan Menteri Kelautan kita, yaitu Ibu Susi Pujiastuti ya. Ini salah satu menteri yang jadi favorit masyarakat Indonesia ya waktu itu ya. Tetapi entah kenapa waktu itu nggak lanjut ya jadi menteri ya. Dan sekarang ini isunya ya, Bu Susi Pujiastuti akan dilantik menggantikan Bapak Wahyu Sakti Trenggono ya, Menteri KKP yang saat ini sedang bertugas karena melihat kasus pagar laut tuh sepertinya Bapak Prabowo masih kurang puas dengan kinerja menterinya ya. Oke, bagaimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, yuk langsung saja kita nonton di TikTok ya. Seperti biasa kita akan tampilkan juga nama akun ya sebagai bentuk kredit kita. 1 2 3. Ya, ini di TikTok. Kita lihat yang pertama ya, beritanya dulu ya. Ya, ini di akun pinter.politik ya. Isu reshuffle kabinet memang tidak tiba-tiba muncul. Setidaknya berjalan 3 bulan, banyak pos kementerian di kabinet Pak Prabowo yang dapat banyak sorotan. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan tentu saja adalah posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yes, isu pagar laut di wilayah Tangerang dan Bekasi jadi poin serangan yang membuat nama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono jadi bulan-bulanan. Ia dianggap tak serius menangani kasus pagar yang di wilayah Tangerang membentang hingga 30 km dan merugikan para nelayan yang akan melaut. Apalagi bau-baunya ada proyek pembangunan yang disangkut pautkan dengan keberadaan pagar ini, yaitu soal Pantai Indah Kapuk 2 alias PIK 2. Nah, soal reshuffle ini, isu yang mencuat adalah dorongan untuk mengembalikan Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi yang terkenal dengan aksi peledakan kapal asing dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk mengembalikan fungsi kementerian yang seharusnya melindungi kepentingan para nelayan kecil. Wih, kalau menurut kalian, apakah Pak Prabowo wajib mengangkat kembali Bu Susi jadi Menteri KKP? Share di kolom komentar ya. Ya, itu ya. Gimana menurut kalian ya? Kalau menurut saya pribadi sih cocok banget ya, supaya nggak ada yang main-main ya di area laut kita ya. Tenggelamkan pokoknya ya. Yang bikin pagar laut tuh harus ditenggelamkan ya. Oke, kita sambil telusuri ya, bagaimana sih awal-awal ketidakpuasannya pemerintah dan juga publik ya sama Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ibu Susi Pujiastuti disebut bakal gabung kabinet Prabowo Gibran. Pengamat menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberi sinyal bahwa Bu Susi diduga siap gabung kabinet Prabowo Gibran. Melihat Rabu 6 Maret 2024 beredarnya info yang menyebut Ibu Susi tolak gabung kabinet Prabowo, Bu Susi pun langsung klarifikasi ya, jika menolak gabung kabinet Prabowo Gibran itu adalah berita hoax. Melihat dari tanggapan warganet, sepertinya banyak warganet yang berharap jika Ibu Susi gabung kabinet Prabowo Gibran ya. Untuk saat ini sepertinya benar sih ya, hanya Ibu Susi yang berani menenggelamkan kapal-kapal tukang maling ikan tuh. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Ibu Susi Pujiastuti. Ya, jadi Ibu Susi Pujiastuti sempat itu ya membalas ya sebuah berita yang menyebut bahwa beliau menolak masuk kabinet Prabowo Gibran ya, dan beliau menyampaikan bahwa itu hoax ya. Artinya apa? Artinya ya ada dua kemungkinan ya. Artinya yang pertama, kalau ada tawaran beliau nggak nolak ya. Jadi kalau nolak itu kan hoax ya. Atau yang kedua, memang waktu itu belum ada tawaran ya, kita juga nggak tahu ya. Oke, lanjut aja guys ya. Tadi kita pembahasan ke Pak Menteri yang sekarang lagi aktif nih. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat
Bapak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, Ya. rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya, Pak? Belum. Ya, belum Aneh, jelas Pak. sampai hari ini, belum jelas ya. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya? Kalau kita bicara jujur, Pak, kanan kiri di telinga kami ini, Pak, dari rakyat, Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas Soalnya ini. Sakti ya, namanya maksudnya. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir, Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya banyak pasir, untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan sebagainya. Sedimen laut alasannya. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta, Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf, Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu, Pak, ini rencana saya, Pak. Saya lepas, Pak. Malu sebagai wakil rakyat, karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ya, perlu diketahui untuk kita semua bahwa Pak Sakti Wahyu, sorry kebalik-balik dari Wahyu Sakti Wahyu, yang benar Sakti Wahyu Trenggono ya, itu sudah menjadi menteri KKP itu sejak era pemerintahan sebelumnya ya. Makanya yang bikin heran anggota DPR seperti itu ya, dan melontarkan ketidakpuasannya dengan kinerja menteri KKP yang saat ini sedang bertugas ya, yang masih aktif ya, Pak Sakti tadi ya. Jadi kalau kan pemerintahan kabinet Prabowo Gibran baru 100 hari ya, lebih dikit lah ya, mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi ini sudah 5 tahun kata Ibu tadi ya, Ibu Ketua rapat tadi ya di DPR ya. Oke, lanjut dengan namanya masalah kalau saya kafling manggilnya laut apa ya, pelupuh yang taruh di atas bambu, kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin hitam-hitam pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah, kata saya ini kok, waduh, jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kapling laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih.
Wajar Wah, ya? jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak, kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BPN gitu. Jangan-jangan ini mah dugaan ya Pak. dugaan namanya kalau Ya. saya manggilnya apa ya, Ini padahal Pak Khalid ini ngomong seperti ini sebelum terungkap ini guys ya. Sebelum terungkap ada sertifikat-sertifikat yang dianggap ilegal ya oleh Pak Nusron Wahid waktu itu ya. Dan ternyata terbukti ya. Satu persatu terbukti ya omongan dari Pak Khalid ini luar biasa ini. Ya, kita lanjut ke Ibu Susi lagi ya. Bagaimana sepak terjang beliau ya. Gimana, kalian cocok nggak? Terus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu yaitu Susi Pujiastuti. Saya penyambung lidah netizen ini Bu, saya hanya menyambungkan lidah. 1 juta netizen, 10 juta netizen, it's nothing to the prerogative presiden punya right. So, no comment. Bu Susi, saya ingin Yes. tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya Sorry. Gimana nih? Terus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu yaitu Susi Pujiastuti. Saya penyambung lidah netizen ini Bu, saya hanya menyambungkan lidah. 1 juta netizen, 10 juta netizen, it's nothing to the prerogative presiden punya Ya, right. sorry So, diulang ya. no comment. Bu Susi, saya ingin Yes. tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun, saya tidak mau. Jadi sejak dulu pun sudah ada upaya mempengaruhi, membujuk untuk mengubah kebijakan, spesifiknya soal benih lobster itu Bu. Sudah ada tawaran-tawaran Oh sampai enggak, general ya illegal fishing, kapal asing dan lain sebagainya. Tapi kalau benih lobster tidak It's pernah ada managed. upaya karena tahu Bu Susi pasti menolak. Jadi tidak pernah ada yang dekat-dekat soal itu. Tidak ada, tangkepin kan sama saya. Begitu berita penangkapan itu rame, meme Bu Susi muncul di mana-mana. Ada Ibu Susi yang lagi duduk di atas perahu sambil minum kopi. Ada yang pokoknya Itu foto macam-macam semua. 2007. Bagaimana Ibu? Itu foto dari tahun 2009 atau 2000. Iya saya tahu itu foto lama. Itu lama tapi sebenarnya. rasanya pas sekali foto itu dikeluarkan. Bu Susi, yang jelas sekarang ketika tidak lagi ada di pemerintahan, saya ingin tahu, adakah terkadang terselip rasa gemas ketika melihat ada kebijakan tertentu yang diambil atau ada keputusan-keputusan yang diambil? Ngaku deh Bu Susi, kadang suka masih gemas nggak? Sebagai orang lingkungan ya tentu gemas, saya gemas. Karena saya dari dulu bukan cuma tentang laut, saya menentang troll, menentang illegal fishing, menentang destructive fishing, itu dari zaman dulu. Tapi kalau seperti bibit lobster, saya baru tahu setelah jadi menteri bahwa lobster itu hilang karena bibitnya diambilin gitu loh. Makanya saya buat larangan. Tapi sekarang di-loss. Persoalannya sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Masa Karena Ibu semua Susi yang tidak didengar? memegang kekuasaan. Bu Susi, masa sih Ibu Ya, Susi karena merasa tidak ini- didengar, mantan menteri yang bicara dan Mbak, kebijakannya pernah diambil? Ibu Susi merasa tidak didengar? Yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang majority
adalah orang-orang tambang. Hmm. Kalau orang tambang itu ya gali keruk sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Kalau ikan hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis. Tapi kan bodoh, itu kan renewable resources. Masa mau dikelola dengan cara mengekstrasi, mengeksploitasi kayak tambang? Selama yang memegang policy itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang, bukan dikelola. Ya, ya ini kita balik dulu ke ini ya. Mana tadi ya? Ini yang komen banyak banget guys ya. Menteri Kelautan yang terbaik hanya Bu Susi, mantap ya. Dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ke tadi dari mana? Sorry. 1, 2, 3. Ini ya, dari sini belum. Laut akan marah. Saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Ya sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya. Kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Kurang gila apa kalian? Yang pasti laut akan marah kepada kamu yang selama ini. Camkan itu. Kau akan tenggelam dalam laut. Ya, laut akan marah. Ya, camkan itu ya kata Bu Susi ya. Laut akan marah ya kalau kita memperlakukan alam itu dengan tidak baik. Alam akan membalas dengan caranya ya menurut beliau ya. Oke, lanjut ya. Menurut Ibu ketika Ibu dikaitkan bahwa Ibu mau maju 2024? Itu sebelum Pilpres ya. Kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Ini sebelum Pilpres nih guys. Gua tidak punya modal politik. Dan gua juga terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat. Padahal banyak loh di dalam pembicaraan partai politik selalu ada nama Bu Susi tapi disebut. I think you know that. Saya pikir karena orang udah kehabisan pikir. Makanya jadi ingat si Susi ya. Oke, lanjut ya dengan sepak terjang. Because they don't have raw material anymore, Oh, biasa taken nih. away in the sea, and Inggris, that guys, was ya. also because we allowing transshipment in the sea to basically taking and exporting direct in the middle of the sea. So no checkpoint, harbor, no nothing. So the second policy that I made was the banning transshipment in the middle of the sea. So everything has to be go to the port and checkpoint. And we also indicating that had been so many inappropriate practices on those illegal fishing with the slavery issues and many things. And this will cost Indonesia. There's nobody want to invest anything in fisheries because it's no picture. It's not a interesting picture that yes, potential are there and actually collapse because they don't have raw material anymore, had been taken away in the sea, and that was also because we allowing. Oke, guys, perlu diketahui Bu Susi ini cuma lulusan SMP katanya, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Itu menandakan bahwa beliau ini orang yang gimana ya, modelnya itu yang enggak bukan akademisi, cuman ya prakteknya yang penting ya, seperti itu ya. Luar biasa ya. Pak Prabowo nggak cukup gila. Jadi kemarin saat kunjungan ke Pangandaran, saat bersama Bu Susi Pujiastuti, ada pertanyaan wartawan yang dijawab secara menggelitik oleh Bu Susi.
Apa itu? Coba simak video ini. Enggak ada lah. Masa Pak Prabowo sampai memutuskan begitu? Pak Prabowo juga enggak cukup gila untuk ambil orang gila kan Pak? nggak cukup gila katanya. Kita berkawan sudah lama. Jangan bicara politik terlalu banyak ya. Ya. Oke ya. Kalian juga sudah tahu belum? Jangan digoreng-goreng. Jangan digoreng-goreng. Pak Prabowo nggak cukup Iya. gila. Jadi menurut Bu Susi butuh orang yang gila ya kalau mau menunjuk dia ya. Pasti soalnya masyarakat menilainya itu gila ya. Ini gila ini dalam tanda kutip guys ya. Tanda kutip itu out of the box ya kalau istilah di ini ya, orang-orang hebat tuh ya. Tenggelamkan. Ini ya, mantap pokoknya Bu Siti. Kita tenggelamin tuh kapal pencuri ikan. Kalian mau investasi atau mau nyolong? Kan begitu toh. Jadi aneh kalau ada ekonom-ekonom atau pejabat-pejabat yang bicara, ya gara-gara penenggelaman kapal investor takut untuk investasi perikanan di Indonesia. Kalau kalian datang, kan memang presiden dengan Perpres 44 tidak boleh nangkep ikan. Kalian mau investasi, bikin pabrik, beli, bikin pasar ikan boleh, budidaya boleh. Nangkep ikan itu urusan orang kita. Masa nangkep ikan saja harus orang asing? Namanya kita nggak mampu. Itu kan yang datang ke saya, dan bukan cuma itu saja, ada yang nawarin 50 juta dolar, ada yang nawarin apa, supaya polisi kita berubah. Kan pasti ada perantara, ada agent, ada broker, ada pengusaha atau aparat Indonesia yang terlibat. Tenggelamkan. Ya. Jadi sering ditawari gitu ya. Zaman saya 5 tahun, alhamdulillah ikan laut tuh di mana-mana. Bu Prayogo tuh nganterin mangga harum manis hampir tiap minggu, karena kalau dia ke pasar bisa dapat ikan gede-gede. Terus inget gara-gara Bu Susi, ikan di pasar itu segar-segar, maka dia bawa oleh-oleh mangga harum manis Pak, 1 dus. Dulu di Bangka saya tahu waktu zaman saya tuh cumi-cumi satu malam masyarakat mancing saja bisa dapat 10 kilo Pak, nelayan kecil. Pulang bisa bawa uang 1,5 juta karena harganya 150 ribuan. Iya. Di Bangka. Karena kapal-kapal besar tidak ke pinggir, jadi masyarakat Bangka Belitung mereka semua dapat cumi mudah. Nah, kalau laut ini kita jaga, nelayannya kita bisa nangkap dengan mudah. 1 kilo cumi itu bisa beli 10 kilo beras. Bu, artinya Ya, Bu, untuk saya kebijakan yang salah, polisi yang salah, anggaran yang salah, itu semua harus segera dievaluasi. iya, Bu. Kalau singkong, beras, ngapain tanam-tanam bikin food estate? Menurut saya lebih baik nelayan suruh tangkap, perlu import, kita punya duit banyak. 1 kilo ikan udang bisa beli 10 kilo beras. Ya, mantap ya. Lanjut guys. Jelas untuk saya hanya bisa bekerja kalau saya jiwanya merdeka. Kalau itu tidak penting punya, ya. Ya, itu sangat penting, dan saya harapkan orang-orang anak-anak muda Indonesia pun seperti itu. Karena kalau kita mau bekerja berkarya, tidak punya kebebasan, kemerdekaan untuk ekspres dan expose, kita punya kapasitas, Anda pun tidak akan bekerja menghasilkan apa-apa. You will be just nobody gitu loh. Jadi ya mesti punya kebebasan. Pendelegasian itu harus penuh, kepercayaan harus penuh. Yang jelas untuk saya. Ya, saya setuju kali ini ya dengan Bu Susi itu ya. Jadi kita kalau kerja khususnya apalagi ya kalau di pemerintahan itu ya, kebanyakan kan ada unsur politik guys ya. Jadi pada saat masuk ke menjadi menteri, menjadi kepala apa, punya jabatan tertentu, kadang-kadang beberapa orang itu tersandra dengan itu tadi ya, politik ya. Jadi mau begini nggak enak sama sana, mau begini nggak enak sama sana. Jadi yang terpenting adalah kebebasan tadi ya, mau mengekspresikan kebijakan-kebijakan yang menurut beliau baik ya. Jadi beliau ini orang yang nggak bisa ya diatur, disetir gitu ya. Pokoknya kalau menurutnya dia baik ya udah itu ya, gitu ya.
Lanjut. Oh, ini momen Pak Prabowo diajak naik perahu ya sama Bu Susi ya. Ya, ini sempat viral juga nih video ini ya. Jangan terlalu over sini. Life jacket Pak, life jacket. Ini keren nih. Ini sama Pak Deddy Mulyadi juga ya. Baju pelampung dong, baju pelampung, life jacket. Jin media minggir, sebelah kiri. Nah, tadi ya. Ya, lanjut. Ya, itu momen yang sangat menarik. Nah, ini kunjungan ya. How's everything? Thank you. Is that your son? My daughter and my son-in-law. How are you? Terima kasih. Son-in-law dari Prancis. Terima kasih. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Harus dong. Kapan dong bisa diundang? Mau saya undang? Oke, boleh. Saya kumpulin nelayan. Ya. Very nice. Mereka akrab banget guys ya. Yeah, because it's miring kan Pak ya. But it's very rare no. The new kids tulisannya sekarang jelek-jelek. Orang tua kita hebat ya. Bapak kita, ibu kita. But your dad is amazing man. I appreciate so much. And I'm so good. Thank you. You know. Yeah. Saya pikir saya sangat gembira, sangat terhormat diundang beliau ke kantor beliau dan ngobrol-ngobrol banyak hal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat ya, Bu. Tabah selalu menghadapi a tough woman. Iya. Oke. Kita lanjut di kunjungan. Oh sorry, ini ngulang lagi ya. Kita dikritik, ya itu menteri nelayannya tidak sejahtera karena kerjanya cuma nenggelemin kapal. Saya jawab, nenggelemin kapal tuh cuma 2 menit saja kerjaannya. Kita kumpulkan setiap 17 Agustus atau 18 Agustus sebagai ingatan untuk kita semua, dan saya pikir kita harus terus menjaga sumber daya laut kita ini karena bagaimanapun juga dengan populasi yang terus bertambah 1-1,5% sekarang ini, kita membutuhkan sumber protein untuk anak-anak bangsa kita. Kita boleh bangun sekolah, boleh bangun apa, tapi kalau raw material IQ dari orang Indonesia, anak-anak kita tuh rendah, training, sekolah, fasilitas, infrastruktur yang kita bangun pun tidak bisa membuat mereka menjadi manusia-manusia yang bisa berkompetisi. Iya, mantap. Masih ada? Ah, ini lucu nih. Kita lihat ya. Sama Pak Erick Thohir. Aku mau komplain. Jangan smoker has no place. Oh, tadi saya kepergok sama Pak RT. Kepergok ya? Dibawa lagi rokok di bawah tangga. Wah, ini tonton sama supir-supir truk aja. Komen Mandalika dong, Bu. Komen Mandalika gimana? Namanya Mandalika. Tahun lalu saya kemari. Sorry, cek ulang. Belum ada apa-apa. Sekarang luar biasa. Oke. Mau wawancara. Kocak ya posisi ini ya. Ini sekarang gantian ya kunjungan Pak Prabowo ke tempat Bu Susi ya. Sufficient Pak, yang pandu laut, pohon-pohon sama ada rumah kucing Pak. Kan di situ? Ya kucing rumah. Yang besi-besi itu? Ya. Ada Min Kun. Oh oke. Ini 20 lebih. Berarti 4. Kalau lusanya itu ya bebas ya? Bebas, enggak Pak.
Yang untuk Bapak, yang besar-besar. Luar biasa. Pak. Luar biasa. It's steak and udang. Luar biasa. Dijamu ya Pak Prabowo ya. Steak and Udang. shrimp. King prawns kalau orang masak buat kita semua, ya terutama Pak Prabowo, kan ada tamu. Pak Prabowo tamu saya. Masak sendiri itu. Pangandaran, Pak. Kalau Bapak di sini malam, kita ambil dari pasar ikan masih hidup, kita goreng. Yang the one like production. I think the garlic. Kalau udah ya kita lepas lagi, Bapak. Ya begitu akrab ya Bu Susi dan Pak Prabowo ini ya. Ya, yang menarik dari video ini, narasinya ya, di judulnya, siapa yang setuju Bu Susi jadi menteri lagi ya. Siapa yang setuju ya, kalian ketik di kolom komentar ya, kalau setuju Bu Susi jadi menteri lagi ya. Tentu saja menteri KKP ya. Oke, lanjut ya. Waduh guys, inilah putri terbaik bangsa, sosok inspiratif yang dikenal karena keberaniannya melawan para pencuri ikan di lautan Indonesia. Begini kisahnya, Susi Pujiastuti bukanlah menteri biasa. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan, Susi dikenal karena kebijakan-kebijakan yang berani dan tegas. Salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sejak dilantik pada 2014, Susi memimpin operasi besar-besaran untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal ilegal ini berhasil menurunkan jumlah pencurian ikan secara signifikan dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Dengan pencapaiannya, Susi Pujiastuti tidak hanya menjadi ikon nasional, tetapi juga diakui secara internasional sebagai pelopor dalam perlindungan maritim. Bagaimana menurut kalian, apakah kita membutuhkan lebih banyak sosok seperti Susi Pujiastuti di pemerintahan? Ya, ketik di kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian ya. Oke, sebagai penutup nih kita kasih lihat tenggelamkan. Mantap ya. Ini pokoknya identik dengan kata-kata tenggelamkan itu guys ya. Iya, udah tenggelamkan ya. Ya oke guys ya. Itu tadi profil dari Bu Susi Pujiastuti ya. Bagaimana begitu uniknya beliau ya, begitu beraninya beliau, prinsipnya yang luar biasa ya. Dan seperti beliau bilang tadi, agak gila ya. Jadi Pak Prabowo, kalau saya pribadi berharap Pak Prabowo harus agak sedikit gila kalau pengen mengatasi masalah kelautan yang juga cukup gila itu ya. Sampai-sampai ada pagar yang sampai saat ini nggak tahu siapa yang masang ya di lautan ya. Atau kita bisa menyebutnya pagar laut misterius ya. Bukan gila lagi itu. Itu lebih dari gila ya kan. Makanya itu untuk mengatasinya butuh orang-orang gila seperti Ibu Susi Pujiastuti, sorry guys, sorry Ibu Susi. Saking semangatnya guys ya, pengen Ibu Susi kembali di kabinet ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita ada video menarik lainnya di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.